Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Senang sekali saya Pendeta Aryamsah Purba bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kita dipertemukan melalui akun YouTube ini dan dipertemukan oleh teks firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita di tanggal 14 Agustus 2022 yang diambil dari Lukas 12 ayat 49 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Saya bacakan untuk kita sekalian. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertua. Amin. Sedemikian jauh pembacaan nats firman Tuhan untuk kita saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Muncul sebuah pertanyaan setelah kita mendengarkan nats firman Tuhan yang baru saja saya bacakan. Apakah Yesus itu datang ke dunia sebagai seorang provokator, ataukah Yesus itu sesungguhnya datang sebagai seorang mediator? Apakah Yesus itu datang untuk mempersatukan yang tercerai-berai atau mencerai-beraikan yang sudah bersatu? Saudara yang terkasih, dalam nats firman Tuhan dalam kitab Lukas ini, alangkah lebih baiknya apabila kita membaca teks firman Tuhan sebelum ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-53 ini. Sebelum nats ini Tuhan Yesus menjelaskan beberapa ilustrasi kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus juga menjelaskan beberapa rumusan formula kehidupan tentang kekhawatiran, tentang kewaspadaan murid-murid Tuhan Yesus ketika menghadapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu. Kata pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam nats firman Tuhan ini adalah bahwa Yesus datang ke dunia untuk melemparkan api ke bumi. Dan seperti yang ia harapkan, api itu telah menyala. Secara sederhana kita bisa pahami api apakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam nats firman Tuhan ini. Apakah yang dia maksud adalah api seperti yang kita bayangkan, api yang membara, yang datangnya dari kayu yang dibakar? Atau api apakah yang dimaksud di sini? Menurut saya api yang dimaksud di sini adalah api kasih. Api yang terus menyala, menyemangati, dan mewartakan kabar gembira tentang keselamatan itu. Sebelum kita membahas menurut tinjauan Alkitab, apa arti api sebagaimana yang sering dijelaskan oleh nats firman Tuhan. Walaupun secara realitas di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah keluarga sendiri, sering sekali bahwa yang terjadi bukanlah api kasih, melainkan sebaliknya api kekerasan, api kedengkian, api kebencian, api kemarahan, api pertengkaran yang sesungguhnya jauh bertentangan dengan api sebagaimana yang dimaksudkan
dalam nats firman Tuhan ini. Secara realitas ketika kita menyalakan api persaudaraan, yang kita alami justru sebaliknya, yakni api konflik. Ketika kita melemparkan api keadilan, maka jawaban yang kita temukan tidak jarang adalah api kecurangan. Ketika kita melemparkan api kedamaian, yang kita tuai justru adalah api provokasi, api propaganda, dan api pertengkaran. Maka apapun realitasnya, teks firman Tuhan ini pertama sekali mengingatkan kita untuk menyalakan api kasih yang menyala sekaligus membebaskan dan memerdekakan kita dalam Kristus Yesus itu. Kalau kita tinjau dari sudut pandang Alkitab, maka ada beberapa hal, setidaknya ada 2 hal penjelasan tentang api yang disebutkan dalam Alkitab. Yang pertama, apabila disebutkan dalam Alkitab, maka itu melambangkan Roh Kudus yang membawa semangat, yang menyala-nyala dalam hati orang percaya. Dan yang kedua ialah api juga bisa melambangkan kuasa Allah untuk memurnikan sekaligus membersihkan umatnya. Dan inilah yang dimaksudkan dalam nats firman Tuhan ini, yakni api yang Dia lemparkan ke bumi ialah api yang memurnikan, membersihkan, mentahirkan umatnya. Umat yang percaya akan Ia tempatkan kepada tempat yang semestinya, dan yang tidak percaya, yang menolak juga akan menemukan pertentangan dengan api yang dibawa oleh Yesus itu sendiri. Yesus melemparkan api ke bumi. Seperti kata Yohanes, Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya, untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Sebagaimana yang disampaikan dalam Lukas 3 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sehingga api itu diperuntukkan untuk memurnikan siapa saja yang benar-benar menjadi milik Allah itu sendiri. Dan untuk memisahkan siapa yang bukan merupakan kepunyaan Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, memang Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa Yesus juga datang ke dunia sekaligus untuk menyatakan penghakimannya, sekaligus penghukumannya bagi mereka yang menolaknya. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, api pemisah merupakan penderitaan bagi manusia. Tetapi orang percaya akan senantiasa tetap percaya walaupun api itu begitu dahsyat. Gambaran ilustrasi yang disampaikan dalam nats firman Tuhan ini adalah mengenai keluarga yang terpecah. Sesungguhnya ini sesuatu yang sangat mengerikan. Baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya, secara akal dan logika sederhana manusia tidak menginginkan hal ini terjadi. Sebagaimana yang diungkapkan di ayat yang ke-52. Mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Anak akan melawan bapaknya. Anak perempuan akan melawan ibunya. Mertua akan melawan menantunya perempuan dan sebaliknya. Ini merupakan sesuatu yang sangat mengerikan.
saling mengucilkan. Sebenarnya hal ini terjadi karena di dalam satu rumah sekalipun sering sekali kita menemukan perbedaan arah dan tujuan, perbedaan keyakinan, perbedaan iman, perbedaan pemahaman, dan perbedaan pelaksanaan dalam melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Sehingga saudara yang terkasih, Allah menyatakan kebenarannya kepada setiap orang yang mencarinya. Dan kebenaran Allah itu sesungguhnya bukanlah menghanguskan, tetapi memerdekakan yang percaya dan yang menerima pembenaran Allah itu. Allah datang membawa kebenarannya, yakni kebenaran yang memerdekakan bagi setiap orang yang menerima, yang menganutnya, dan yang melakukan kebenaran itu sendiri. Sehingga berbicara soal kemerdekaan, berbicara soal kebebasan, berbicara soal keselamatan, kita teringat dengan sebuah istilah yang mengatakan only a true man is a free man. Hanya orang benarlah orang yang betul-betul merdeka. Namun sekali lagi, kemerdekaan yang datangnya dari Tuhan Allah itu bukanlah kemerdekaan yang sifatnya murahan. Sehingga seberapa hebat pun kebohongan berlari, seberapa kencang pun ia pergi, maka kebenaran akan selalu menemukannya hanya dengan berdiam diri. Saya ulangi sekali lagi. Sehingga seberapa hebat pun kebohongan itu berlari, kebenaran akan senantiasa menemukannya dengan hanya berdiam diri. Sehingga hanya orang benarlah orang yang betul-betul merdeka. Tetapi orang yang hidup dalam penghakiman, orang yang hidup dalam penghukuman ilahi akan senantiasa terpenjara. Yesus berkata, "Aku datang bukan membawa damai, melainkan pertentangan." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, air dan api senantiasa tidak akan pernah bisa bersatu. Air dan minyak, walaupun disamakan tempatnya, walaupun digabungkan, dia tidak akan pernah bisa bersatu padu satu sama lain. Karena apa? Karena hakikatnya, karena unsurnya memang benar-benar berbeda dan tidak bisa dipersatukan sebab satu dengan yang lainnya bertentangan. Demikianlah kebenaran ilahi dan kelaliman duniawi. Tidak akan pernah bisa bersatu. Sama seperti air dengan minyak tadi, sama seperti air dengan api tadi, sama seperti siang dengan malam. Ketika siang datang maka malam akan pergi dengan sendirinya. Itu artinya bahwa kita tidak bisa memungkiri bahwa keselamatan yang diwartakan oleh Yesus akan menghadapi reaksi yang berbeda-beda. Sebagian menerima, tapi kita tidak bisa pungkiri, sebagian lain akan menolaknya. Sehingga berita tentang Yesus sesungguhnya bukan hanya merupakan sebuah undangan, melainkan juga berupa sebuah tantangan. Undangan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Tantangan untuk membayar harga bagi pengiringan kita kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari nats firman Tuhan ini, kita semakin memahami bahwa pemuritan bukanlah hal yang murahan. Ada harga yang harus dibayar ketika kita bersedia dan memberi diri untuk menjadi murid Tuhan Yesus itu. Keselamatan memang gratis, tetapi pemuritan harus dibayar. Saudara-saudara yang terkasih, nats firman Tuhan ini mengajari kita
Selain menjelaskan tentang betapa berharganya pemuridan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, maka nats ini juga mengajarkan kita untuk tidak perlu takut terhadap pertentangan. Untuk tidak perlu takut terhadap perbedaan. Perbedaan pendapat, perbedaan prinsip, perbedaan komitmen dengan orang-orang, dengan manusia di sekeliling kita. Jangan pernah takut dengan perbedaan yang kita miliki, dengan perbedaan orang lain. Sebab apa? Yesus juga datang ke dunia bukan untuk menyamakan diri, bukan untuk menyamakan pikirannya, ajarannya, prinsipnya dengan dunia ini. Yesus juga datang ke dunia bukan untuk menyenang-nyenangkan dunia ini, melainkan Yesus datang ke dunia untuk membawa keselamatan di satu sisi dan pemurnian di sisi lain. Sehingga yang percaya akan diselamatkan, akan dimerdekakan, dan yang tidak percaya akan seperti yang dikatakan dalam nats firman Tuhan tadi, akan dibawa kepada penghakiman, akan dibawa kepada alat penampi yang sudah ada di tangannya untuk membersihkan. Debu dan jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara yang terkasih, nats firman Tuhan ini pada akhirnya membawa kita kepada sebuah komitmen, kepada sebuah keteguhan iman, kepada sebuah prinsip untuk tidak mudah digoyangkan, untuk tidak mudah digoyahkan, dan untuk tidak mudah diombang-ambingkan oleh apa yang terjadi di sekeliling kita. Orang percaya harus senantiasa menjadi orang yang mempunyai prinsip. Orang percaya harus senantiasa setia dan punya komitmen untuk mengikuti Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Apakah ada perbedaan prinsip dengan orang-orang terdekat? Apakah ada tantangan dari orang-orang di luar kita? Tetapi orang percaya akan senantiasa dibebaskan, dimerdekakan oleh kebenaran Tuhan itu sendiri. Sehingga kita mempunyai komitmen. Sebagaimana lagu yang mengatakan, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusanku, ku tak hilang, ku tak goyah. Biarlah mengikut Yesus menjadi keputusan kita, menjadi komitmen kita, menjadi keteguhan iman kita. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak godaan, tapi apabila kita mengikut Yesus dari kebulatan tekad kita, kita akan senantiasa dimerdekakan. Kita akan senantiasa dikuatkan oleh Yesus itu sendiri dan senantiasa dimurnikan oleh api pemurniannya yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam surga, kami bersyukur firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami untuk senantiasa memiliki komitmen untuk mengikut Yesus. Apapun yang terjadi, tantangan apapun yang kami harus hadapi, biarlah kami dalam keteguhan iman kami senantiasa mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.